Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah hingga siang yang mulia ini. Kita berada di Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, Yaumul Jum'ah. Kita berada di tengah-tengah orang yang saleh insyaallah, dan orang yang memenuhi panggilan Allah, mendirikan salat fardu Jumat berjamaah. Mereka tinggalkan urusan dunianya, memenuhi undangan Allah melalui azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Dan juga kita berada di tempat yang insyaallah Allah muliakan, yakni masjid, tempat yang kita pahami sebagai tempat berta'abbud kepada Allah, sujud kepada Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, hari-hari yang telah kita lalui dan yang mendatang, maka dicatat oleh Allah sebagai bagian dari pahala amal soleh di sisinya, dan insya Allah kelak menjadi hujjah kita di hari kiamat ketika kita berada di mahkamah Rabbul Jalil. Bersalawat dan salam kita kirimkan kehariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ma'asyiral muslimin, mengawali khutbah Jumat pada siang yang mulia ini, khatib berwasiat buat diri khatib dan kita semua yang hadir. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apa yang ada sama kita saat ini, apakah itu harta, keluarga, pangkat dan jabatan, rumah mewah, mobil mewah, bahkan investasi yang banyak, itu semua akan kita tinggalkan ketika berpisah ruh dari jasad kita. Ketika malaikat Israel diutus untuk mencabut nyawa kita, ketika kita mengalami yang namanya ajal atau batas waktu, yang berguna ketika itu tak lain kecuali amal saleh, yang berguna ketika itu tak lain kecuali pahala, kebaikan, iman dan takwa kita. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita kelak hidup setelah dunia. Kalau hari ini kita merasa dengan semua yang kita punya, fasilitas yang ada, itu bisa membuat kita bahagia, sungguh ya, itu tidak akan berguna ketika nanti kita berpisah dengan dunia. Yang berguna saat kita berpisah dengan dunia ini adalah iman dan takwa kita kepada Allah. Karena itulah sebaik-baik bekal. Maka mumpung ruh masih ada dalam jasad kita, mumpung ajal kita belum tiba, mumpung utusan Allah malaikat Israel belum mencabut nyawa kita, maka jangan sia-siakan kesempatan demi kesempatan yang Allah kasih, kecuali untuk senantiasa memperbanyak amal soleh, mempersiapkan bekal ketika kita nanti pulang kampung menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Bahkan di sosial media kita juga melihat di mana akhir-akhir ini terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi semakin terasa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Misalkan sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan bersama, dikelola untuk kesejahteraan rakyat yang ada di negeri ini, justru lebih banyak dikuasai oleh segelintir pihak, segelintir orang, tidak banyak. Akibatnya apa yang terjadi? Rakyat kecil seringkali berada dalam posisi yang dirugikan, baik dari segi akses terhadap sumber daya alam, lingkungan yang rusak, hingga hak-hak mereka pun terpinggirkan. Saudaraku yang berbahagia, fenomena ini semakin terlihat di berbagai sektor strategis, di mana kepentingan oligarki kita lihat lebih diutamakan dibandingkan kepentingan masyarakat luas, lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat yang ada di negeri ini. Begitu juga kalau kita lihat di sektor pertambangan, misalnya masyarakat di sekitar harus menghadapi pencemaran lingkungan dan konflik agraria, sementara keuntungan besar hanya dinikmati oleh segelintir elit. Fenomena pemagaran laut juga hal yang sama. Di berbagai daerah semakin mempersempit akses nelayan terhadap sumber penghidupan mereka, dan penggusuran paksa demi proyek besar seperti proyek PIK 2 terus terjadi tanpa ganti rugi yang layak bagi rakyat yang ada di tempat tersebut. Negara pun tak jarang mengambil kebijakan yang justru mempersulit dan mempersempit rakyat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Seperti larangan penjualan LPG 3 kg langsung ke pengecer yang sempat memicu keresahan luas, meskipun akhirnya dibatalkan. Tentunya saudaraku yang berbahagia, kebijakan ini mencerminkan lemahnya keberpihakan penguasa terhadap masyarakat kecil. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tengok dalam perspektif atau kacamata Islam, pemimpin dalam Islam bukan sebagai sosok yang dilayani sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Datang pemimpin, turun ke daerah, rakyat sibuk mengurus melayani pemimpin. Itu paradigma konsep dalam kapitalis. Berbeda saudaraku kalau kita tengok dari kacamata Islam. Dalam perspektif Islam, pemimpin bukan dilayani, tapi pemimpin adalah pelayan rakyat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fal imamul ladzi 'alan nas", pemimpin adalah pengurus rakyat. Ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia pimpin. Maka dari itu saudaraku yang berbahagia, tentunya disebut pengurus rakyat atau riayah harus dilakukan dengan siasah, yakni politik, yakni dengan menjalankan hukum syariat serta mengutamakan kepentingan rakyat. Pemimpin yang amanah akan menjamin pemenuhan kebutuhan asas yang dibutuhkan oleh rakyat tanpa terkecuali. Apakah itu kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, termasuk keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut difasilitasi oleh pemimpin secara cuma-cuma. Ia juga harus melindungi rakyat dari ancaman, termasuk dominasi oligarki yang hari ini mencengkeram negeri ini. Tanpa kita sadari, oligarki pengusaha. Bahkan Rasul SAW mengatakan dalam sabdanya, pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Hadis riwayat Imam Nuaim. Sebaliknya saudaraku, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan pemimpin yang khianat dan zalim sebagai pemimpin yang jahat, pemimpin yang dibenci oleh Allah dan rakyatnya, pemimpin yang imaratus sufaha, atau diterjemahkan dalam bahasa kita pemimpin yang bodoh karena tidak mengikuti sunnah. Bukan mengikuti, dianggap bodoh tak mau mengikuti asing, bukan dianggap bodoh karena tak mau mengikuti kemauan kepentingan Amerika, Cina, tapi dianggap bodoh karena tidak mau tunduk terhadap syariat Allah.
tak mau tunduk terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasul pun mencela penguasa yang al-hutamah. Apa penguasa al-hutamah? Penguasa yang jahat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya, serta penguasa yang ghasin, penguasa yang suka menipu rakyatnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya sistem demokrasi kapitalisme sekuler saat ini justru banyak melahirkan pemimpin yang dicela oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka seringkali berada di bawah kendali para cukong yang membiayai kampanye mereka selama pemilu. Karena ketika pemilu butuh modal yang besar, butuh biaya yang besar. Dari mana biayanya? Mereka dapatkan dari para cukong, mereka dapatkan dari para oligarki, mereka dapatkan dari para pengusaha-pengusaha yang azasnya adalah manfaat, bukan karena takut kepada ketentuan syariat yang Allah tetapkan. Lantas apa akibatnya dari itu semua? Mereka lebih loyal kepada para pemodal daripada kepada rakyatnya. Sehingga tak heran saudaraku, jika banyak pejabat yang kehilangan empati terhadap penderitaan rakyat dan lebih memilih memperkaya diri serta kelompok oligarki mereka sendiri. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu seorang pemimpin harus memiliki sifat yang kuat, memiliki ketakwaan, lembut terhadap rakyat, serta tidak menjauhkan rakyatnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah. Al-imaratul amanah, wasani wa nadama, wasalisuha yaumal mulama yaumal qiyamah. Pemimpin pertama itu adalah amanah. Kemudian menjadi pemimpin itu akan menjadi hinaan nanti ketika berada di hari kiamat. Makanya Nabi cela pemimpin-pemimpin yang demikian. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa jabatan bisa menjadi sumber penyesalan di hari kiamat kecuali mereka menjalankan jabatan kekuasaan itu dengan benar. Saudaraku yang berbahagia, inilah pemimpin yang benar. Oleh karena itu perlu juga di samping benar, perlu pemimpin yang kuat. Apa yang dimaksud dengan yang kuat? Tentu tak hanya kuat secara fisik, tetapi memiliki saksiatul islamiyah. Pemimpin yang memiliki kepribadian Islam, baik pola pikirnya, cara pandangnya, menilainya sesuai Islam, termasuk sikap dan perilakunya sesuai dengan Islam. Karena Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna aklahu yu'qilu bihi, sehingga akalnya tak tunduk dengan syariat yang kubawa. Ini kaitan dengan pola pikir, sehingga seorang pemimpin jika dia menilai sesuatu menurut kacamata Islam, bukan menurut aspek manfaat dan mudarat. Begitu juga pola sikapnya harus sesuai dengan Islam. Nabi pun mengatakan dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta hawaha taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, sampai pola pikirnya tunduk dengan ji'tu bihi, apa yang kubawa. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lain adalah syariat, aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku, seorang pemimpin di samping benar, dia bertakwa, pemimpin mesti kuat. Kuat di samping fisiknya, juga kuat dari sisi kepribadiannya. Begitu juga pemimpin yang bertakwa akan senantiasa sadar akan pengawasan Allah, senantiasa berada di bawah pengawasan Allah, idrak silabillah, punya koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menindas rakyat, serta tegas dalam menegakkan kebenaran sesuai syariat tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa yang sedang bersalah, apakah itu koleganya, apakah itu keluarganya, apakah itu anggota partainya, apakah itu anak buahnya. Ketika pemimpin melanggar syariat, melanggar aturan Allah, pemimpin yang bertakwa akan bersikap tegas dalam menjalankan syariat. Contohlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Lau anna Fatimata binta Muhammad sarqat laqata'tu yadaha. Jikalau anakku Fatimah yang mencuri, maka aku akan potong tangannya. Adakah pemimpin yang seperti ini hari ini? Pemimpin yang dalam tegas dalam menerapkan syariat tanpa pandang bulu,
tanpa pilih-pilih. Ketika dianggap melanggar syariat, maka pemimpin itu tegas dalam melaksanakannya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selain pemimpin itu tegas, pemimpin harus bersikap lemah lembut dan tidak mempersulitkan rakyatnya. Karena Rasulullah SAW pernah berdoa agar pemimpin yang mempersulit umat dipersulit oleh Allah, dan yang berlaku lemah lembut terhadap umat diperlakukan lemah lembut pula di hadapan Allah. Sikap lembut ini sejalan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Gembirakanlah mereka, jangan membuat mereka lari. Permudahkanlah urusan mereka, jangan mempersulit mereka. Terbalik hari ini saudaraku. Hari ini jika bisa sulit, kenapa mudah? Jika bisa panjang, kenapa harus pendek? Jika bisa itu dilakukan dengan membayar, kenapa harus gratis? Itulah paradigma kapitalis. Beda dengan Islam. Kalau dalam Islam, permudahkan urusan, jangan persulit urusan mereka. Maka dari itu, pemimpin yang baik juga tidak membawa kesedihan bagi rakyat, melainkan memberikan harapan dan kemudahan dalam kehidupan rakyatnya. Pemimpin juga harus berhati-hati terhadap pembantunya, karena dia di sekelilingnya selalu ada dua jenis orang, yang menganjurkan kebaikan dan yang mendorong kepada keburukan. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pemimpin perlu mencermati siapa yang berada di sekitarnya dan menghindari pembantu yang licik serta khianat. Dengan sifat-sifat tersebut, pemimpin dapat menjalankan amanah dengan adil dan bijaksana, sehingga membawa kebaikan bagi rakyat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah gambaran konsep pemimpin dalam Islam, di mana pemimpin akan melindungi dan mengurusi rakyat, bukan membiarkan rakyatnya dizalimi. Dan tentunya konsep seperti ini hanya akan terwujud bila mana pemimpin itu harus ada dalam sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik mesti datang dari zat yang maha baik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sistem apakah itu? Itulah sistem yang telah diamanahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sepeninggalan beliau, yakni pemimpin sistem yang dikenal di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, khilafah ala minhajin nubuwah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.